saya lihat ini ya, sebenarnya situasinya itu adalah karena COVID ini memutuskan antara permintaan masyarakat dengan produksi. Jadi yang terjadi adalah kekurangan dari sisi permintaan. Ya, jadi ini menyebabkan adanya pertumbuhan yang rendah. Nah, yang dilakukan oleh BI ini sebenarnya nantinya akan meringankan ya dari sisi produksi, terutama bagi produsen yang masih menggunakan pinjaman ya untuk produksinya. Nah, tapi di lain pihak ya kita juga harus tahu ya pada saat ini yang menopang rupiah itu adalah arus modal dari luar ya dalam bentuk surat berharga negara ya. Jadi penting juga memperhatikan keseimbangannya. Karena keberlanjutannya untuk rupiah akan seperti apa nih, Prof. Ari? Jadi memang ada sinyal ya dari Menko, kemudian dari Menku bahwa rupiah sebaiknya jangan terlalu kuat ya. Jadi saya rasa ini ada dampaknya karena kalau dipasang pada 450 ya mungkin arus modal akan terlalu deras ya. Sehingga rupiah mungkin bisa menguat sampai masuk ke 13.800 ya. Nah, tapi yang kita lihat juga bahwa menurunkan bunga itu juga harus hati-hati. Karena sekarang ini praktis yang menopang rupiah itu kan arus modal, ekspor tidak ada. Kemudian secondary income, yaitu yang dari pekerja Indonesia, dari awak kapal, dari tuster, kemudian dari tenaga informal itu juga sedang tidak ada ya. Jadi di sini kita harus memperhatikan insentif dari pemodal luar negeri untuk tetap melihat Indonesia sebagai tempat untuk menanamkan modal. Barusan Moody itu sudah mengupgrade kita ya dari underweight menjadi overweight ya. Ini kalau dilihat kelanjutannya akan seperti apa? Khususnya untuk sektor-sektor terdampak begitu ya, mungkin consumer atau mungkin bisa juga masuk ke banking. Kalau kita korelasikan dengan daya beli masyarakat yang saat ini masih cukup rendah begitu ya dan jadi isu nih, seperti apa nih untuk kedepannya untuk konsumsi ini akan tetap jadi penopang nih Pak Ari? Kalau kebijakan moneter itu dampaknya akan panjang ya. Jadi cenderung keefektifannya kecil ya. Yang efektif itu kebijakan fiskal. Dan yang efektif lagi sebenarnya apa? Ya relaksasi dari PSBB-nya sendiri. Karena ini problemnya ini adalah problem bukan karena harga meningkat, harga komoditi turun, tapi memang orang harus di rumah. Ya, jadi tingkat bunga berapapun kalau tidak terjadi transaksi, ya, maka dia tidak akan efektif. Dia hanya akan efektif misalnya, ya ini kan cicilannya mungkin bunganya turun ya nanti, itu pun nanti. Jadi saya melihat ya ini tetap harus ada dorongan dari sisi fiskal dan dari sisi ekspektasi masyarakat. Jadi masyarakat itu kan sekarang karena adanya COVID itu jadi mengurangi belanja, ya, menambah tabungan. Dan ini harus kita rubah sedikit ya dengan protokoler COVID. Mereka tidak takut ya pergi ke mall ya. Yang penting itu kan dia tidak tertular. Kemudian menggunakan teknologi yaitu belanja online ya. Kemudian mungkin kalau hotel dan restoran bisa juga ya dengan protokol COVID. Jadi intinya ini adalah permintaan, sisi permintaan. Sisi moneternya itu hanya pendukung dan efeknya itu akan lama nanti baru terasa.